Oh. Memang, jadi ini pengalaman yang diceritakan oleh saudara J untuk didengarkan yang mualaf yang dewasa, nggak usah khawatir. Nah, saya mau tanya lagi nih, Dinda J. Si Ocha sudah punya rumah kos nggak? Oh, belum ada. Calon rumah yang dilihat tipe 21 atau apa gitu belum ada? Kebetulan tipe 36 udah sold out sih. Oh. Jadi selama ini dia masih tidur di luar? Masih tidur di luar, cuman masih kukurung juga dia, jadi nggak keluar-keluar kali. Oh gitu. Yalah, usahakanlah dia belikan rumah tahun depan atau apa biar dia ndak kedinginan gitu ya. Amin, biar Dia ngincar janda, Bang. Bang, dia ngincar janda katanya, Bang. Rumah bekas. Lagi aku. Hah? Rumah bekas. Oh, dia cari rumah bekas. Jangan pakai rumah bekas. Dia nyari janda. Nanti kalau rumah bekas bukannya Pondok Indah tapi Pondok Pindah loh. Enggak mau. Mau gitu. Ya gini loh Uni, ya meskipun itu bekas, kalau bekasnya kayak Uni gitu nggak apa-apa kan, nggak tua-tua kali kan ya. Langkahi dulu mayat Bang Zuma. Tapi kalau terlalu tua ya aku gitu. Aduh Bang, depan abang Bang, dia kan gede-gedein aku Bang, ajar Bang. Gak apa-apa lah. Iya. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi bagaimana pengalamannya selama puasa ini, Dek? Saya bocor, kata Gurunda kan kemarin waktu ada di Komal saya kan 5:30 itu ternyata saya pikir nggak bocor, itu ternyata saya bocor, itu 4. Makanya pakai softtext kan? enggak? Apa? Pakai softtext. Bukan itunya Gurunda. Oh. Nah, apa yang bocor? Puasanya. Karena gini loh. Batal puasanya, batal kok bocor. Ketika sore itu aku makan makanan yang haram. Empek-empek itu haram loh kemarin waktu aku puasa. Karena harusnya makannya setelah maghrib. Ku makan jam 5 sore. Haram itu. Batal. Bukan empek-empeknya yang haram, perbuatan antum yang haram. Ya, iya itu maksudku gitu. Nah, terus setelah itu kemarin waktu saya ke Surabaya itu kemarin karena saya emosi jiwa raga gitu kan. Ya itu udah berdebat yang kemarin aku mau dibaptis ulang gitu, nggak mau kan ya. Akhirnya aku makan, beli roti habis 2, langsung lanjut ke bandara, aku transit di Jakarta, makan bakso lagi. Lapar aku. Orang kalau habis marah-marah itu lapar Gurunda. Marah kenapa, Dek? Ya itu Uni, kemarin aku adalah kontraindikasi dan kontrasepsi itu loh sama keluarga aku gitu. Jadi ya kayak gitulah. Ibumu masih nonis ya? Mamamu masih Kristen ya? Masih nonis. Terus sekarang gimana? Udah ketemu belum ini? Udah ketemu kan beliaunya di Surabaya. Jadi aku kemarin di Surabaya, maksudnya aku tahu mau diketemukan sama pastorku, bahkan udah manggil pastor paroki. Pastor paroki itu di atasnya pastor Uni kayak gitu loh. Jadi kayak mau kayak gitulah. Aku langsung pulangnya aku itu kayak gitu. Jadi aku nggak mau lagi gitu. Aku Gurunda carikan aku jodoh, tapi yang muslim ya, jangan yang second nggak apa-apa, tapi jangan tua-tua kali, nggak mau kalau 50 ke atas. Laki perempuan? Perempuan lah, kayak mana? Siang dan malam, gelap dan terang, laki perempuan. Nggak kayak mana tipenya? Di gereja nanti itu. Ada Darni sama Rasmi. Iya, ada Darni sama Rasmi yang menjanda. Mana tahu masih berbekas ajaran kemarin. Oh enggak lah, enggak mau. Kasihan, bentukku udah baru loh, ada bunga-bunganya, enggak mau aku. Ada bunga-bunganya. Iya lah. Kamu cari janda usia berapa? Maksimal usia 40 nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Usiamu sekarang berapa? Usia aku 28 tahun, alhamdulillah. Kenapa kau harus 40 tahun? Kenapa? Kau mau mencari aku kok ya? Maksimal. Kan gini loh. Kau ngincar aku ya? Gini loh. Ngincar aku kau ya? Tapi kalau kau mau, kalau kau nggak mau, aku nggak mau. Gini loh kan, aku juga nggak mau menyakiti para betina-betina dan janda-janda yang di bawah usianya segitu kan. Gitu maksudnya. Parah ini Bang.
Iya itu kan nggak gitu kan. Terus di samping itu gini loh, kalau masalah Tunggu berapa sebulan kau bisa kasih jajan? minta berapa kau? Ada kuna, rumah ada, penghasilan ada. Kau minta berapa? Terus ya jangan kayak gitu. Nanti kalau aku minta banyak sanggup kau? Ya sanggup nggak apa-apa. Kalau nggak sanggup kau kusuruh jadi TKI Bang. luar negeri kau. Gimana nih Bang PKI. Zuma? Dia disuruh TKI kan? Ya kalau aku nggak sanggup, gimana ya aku nggak sanggup? Ya sekuatku lah kalau aku nggak sanggup. Gila kau keluar negeri jadi TKI kau. Ya makanya berapa kau sanggup? Berapa mintamu? Ya udah kayak gitu aja lah intinya. Ya, aku minta doanya Bang Zuma, Gurunda sama Uni. Semoga tahun depan aku sudah ada pendamping. Mana tahu kan ada jodoh yang nyangkut kan ya. Tapi aku mencari jodoh yang Muslim ya dan yang nggak mau oten, mantanku oten gitu. Iya, Masya Allah. Tuh Bang Zuma, mungkin Bang netizen di bawahnya Bang Zuma kan banyak tuh yang nonton. Ada sahabat-sahabat kita yang mualaf, orangnya putih, tinggi, rambutnya juga panjang, bagus bodinya, orangnya baik. Kalau Jay mau boleh. Bang si lo gicrot minta naik lo dia Bang. Hah? Gak usah kan Bang? Nggak Cuman usah. Terima. Jangan Uni. Cuman usianya sudah 62 tahun. Nggak mau, banyak yang DM. Ada Gurunda ini kayak gitu. Abang waktu. Tapi masih kuat. Kuat apa? Kuat tidur nanti ketika aku bawa encok dia. Nggak mau aku. Sekali batuk tahan sampai 5 jam batuknya, enggak berhenti. Kuat orangnya. Ya Allah, tekanan batin aku. Allah. Orang serius pun. Aduh. Nggak mau aku tapi. Ya Allah. Aku nggak jelek-jelek kali lo Gurunda, ganteng. Iya, tapi kan kita cari yang yang jarang keluar rumah yang kita cari kan. Dia itu stay-nya cuma di tempat tidur aja. Asal kau tahu. Di mana coba dapat perempuan kayak gitu? Ya Allah, itu loh. Dia di tempat tidur aja terus, nggak ngapa-ngapain. Apa sih? Lah, kan kita cari perempuan yang setia kan? Ya, tapi nggak kayak gitu-gitu banget sih. Dia cuma di tempat tidur menemani selalu 24 jam, kerjanya bukan menggosip, kerjanya cuma batu aja terus satu hari itu. Nggak mau nenek-nenek aku. Apa nggak bahagia ente? Enggak, bukan bahagia. Pilih mana perempuan yang merepet atau perempuan yang batuk-batuk? Ya nggak pilih semua, nggak ada pilihan lain. Gini loh, kalau perempuan yang merepet, kodratnya perempuan memang merepet. Gurunda pun kalah kalau berdebat sama perempuan. Kalau sama Oten, ku jamin Gurunda menang. Tapi kalau sama perempuan, kalah ku jamin. Iyalah, dia pasti gitu. Nah, ini unik karena dia cuma batuk. Sekali batuk itu bisa sampai 10 menit loh. Jadi kamu nggak sulit kali. Enggak beban kali. Baru mau minta duit lebih duluan batuk, enggak jadi minta duit. Astagfirullah. Minta. Enggak jadi minta duit. Kamu bahagia deh, percaya sama aku. Ya Allah. Serius. Tapi kalau dia kaya raya nggak apa-apa pun. Nah, itu dia. Maksudku itu. Oh ya udah nggak apa-apa pun. Itu cuma maksud. 2 hari kan usianya, nanti aku bisa kawin lagi nanti. Alamak. Bahaya juga ini. Enggak, aku berjanda. Aku ya berjanda, enggak serius. Jadi aku aturkan dengan kawanku itu, mau? Coba tengok. Nanti dia punya teh lalat imut sekali di atas Besar bibir. Tapi besarnya segini. Gurunda ini kayak gitu kali loh. Aku padahal tadi cuma berjanda loh nih. Ya Allah. Ada teh lalatnya di atas bibir. Cantik kali teh lalatnya, tapi sebesar ini. Nah makanya aku bilang tadi nggak mau, nggak jadi. Itu bukan tai lalat, itu tumor. Banyak laki-laki yang tidur dengan bininya itu suka pegang Ya. Nah, tapi ya bukan itu. Tai lalat. Di sini yang dipegang, di sini yang dipegang. Beda itu, tiga arti itu. Alamak, susah juga diajari anak ini. Ya, itu Diajari susah dia nggak ngikut ya. Tadi kamu punya rumah, Punya. kamu punya penghasilan,
Ada perempuan putih bersih tinggi, rambutnya semampai. Tinggi dia. Tapi kalau itunya 3 kelebihan Gurunda, nggak mau aku. Kamu nggak susah-susah, Jay. Serius. Berpahala lagi kan, Bang? Pahala. Dia pokoknya paling sekali dalam sehari keluar kamar. Serius. Pergi ke toilet ya, Bang? Ke toilet buang dahak. Itu aja. Nggak jadi laku. Astagfirullahaladzim. Kan ada wadah dikasih kayak tempat cuci tangan itu disimpan di kamar. Itu nanti setelah penuh. Setelah penuh baru dibuangnya ke toilet. Baru habis itu dipasang lagi di situ. Gitu loh, Ji. Alamak. Udah pengen nikah kali loh, Bang, dia, Bang. Bang dia Ya udah itu pengen dia nikah kali, bilang, rumah udah ada. kamu akan bahagia dunia akhirat. Mau tahu nggak? Mau tahu nggak rahasianya? Apa? Ini yang sudah ditampung ini kalau ditaruh di kulkas dia jadi agar-agar. Kamu nggak perlu lagi bikin kue pada saat buka puasa. Bang. Bang. Nggak mau. Bang Zuma Tinggal dikasih bawang goreng. Aduh. Pakai nasi panas. Aduh. Enggak lah, nggak mau aku. Nih udah ada. Dibilangnya aku cari koin tadi kan kemarin-kemarin nggak ada ya. Aku nggak cari koin ya sendiri di rumahku. Nggak ada. Biarlah. Sendiri kok, J, di situ aja. J, kau sendiri ya? Sendiri. Sendiri. Saya juga membayangkan sakit kepala. Parah kan Bang Zuma ya? Nggak mau aku nggak mau bayangkan makanya. Ada lo ceritanya itu. Ada cerita. Udah lah, kan? Bang. Tapi demi Allah ya, sejelek-jeleknya aku nggak mau kalau kayak gitu. Ngerikan tuh. Mau. Serius ini aku mau cerita nih. Kisah sedih. Meskipun nih ya bentukku udah baru, nonotku pun udah ada bunga-bunganya, nggak akan lari, dia nggak akan berdiri lagi, dia mati. Bang Zuma mau cerita tadi tuh, cerita sedih katanya. Ganti cerita, Bang. Ganti cerita lah, Bang. Kenapa, Bang? Jadi dulu waktu saya masih masa kuliah itu dari 12 jam dari kota Makassar kan ya. Saya naik dari desa Munte keluar, kemudian Monte Carlo, kota terkecil di Mesir. Saya keluar di situ. Terus saya naik bus ke Makassar. Nah, untuk sampai di Makassar, mobil bus itu 2 kali mampir untuk makan di warung makan kan. Tahu nggak kalau orang naik bus kayak gitu? Mampir di restoran makan. Nggak tahu. Nggak. Nah, di samping kiri saya itu ada anak gadis cantik sekali. Dari tadi dia tuh mual, kayak gitu-gitu kan. Kemana ini kakak? Aku bilang, kenapa kak? Mual, kata dia. Kakak habis makan apa? Tadi di restoran yang tadi itu makan bubur kacang hijau. Tapi katanya aromanya itu nggak enak, kata dia gitu kan. Waduh, jadi kakak mau muntah ini? Iya, mual. Akhirnya saya ke depan cari kresek. Namanya juga mahasiswa kan. Waktu itu masih aktif. Lincah kali aku di mobil. Kusuruhlah kakak itu, daripada bapak-bapak yang di sampingnya itu kan lagi tidur, ngorok pun dia. Kasian kalau terganggu, kalau sampai dia muntah di atas bus. Akhirnya disimpanlah di kresek. Tapi dia nggak berani untuk buang karena ada bapak itu lewat jendela, nggak bisa. Jadi ku bilang, kakak taruh aja dulu di situ. Sedih ceritanya, astagfirullah. Jangan ke situ larinya. Jadi disimpannya lah itu, mungkin ada sekitar 1 mangkok 2 mangkok. Disimpan di gantung. Apa sih, Bang? Apa sih? Gurunda ini. Sedih ceritanya, dengar dulu. Disimpannya di samping kursi digantung situ kan. Udah selesai, saya juga gelisah tidur. Aduh, kalau ibu ini, kakak ini muntah lagi, sudah full kreseknya kemana lagi nih? Pasti terpencar lah kemana-mana, aku bilang gitu kan. Jadi kendaraan terus mungkin ada sekitar 5 jam.
Mampir lagi di restoran yang kedua. Restoran yang kedua orang sudah pada turun. Saya terbangun kan. Sudah terbangun, orang sudah pada turun semua. Sudah pada turunlah semuanya, turun. Tinggal aku sendiri kan, turun juga. Aku buru-buru makan, makan. Pokoknya makanannya waktu itu nikmat sekali lah, ala-ala makanan orang Sulawesi kan. Bubur Manado. Bukan. Apa sih, Jai? Aku makan ikan apa? Ikan kakap. Sorry ya, kakap saya makan. Terus karena saya nggak merokok, aku nggak merokok. Terus saya naik duluan ke bus, orang masih pada merokok. Saya duduk di tempatku, kakek itu masih ada di situ kan. Aku tengok, kakek mau kemana? Mau ke Makassar kata dia. Oh, mau ke Makassar. Kakek dari mana? Ini dari rumah nak, saya diusir sama anak saya. Istri saya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Saya pulang kampung, lihat anak-anak saya, tapi anak saya ngusir. Sedih pokoknya, nanti aja coba lihat. Jadi kakek gimana? Ya inilah nak, saya bingung juga mau ke Makassar. Ini aja bayar mobil ini aja. Kakek bingung. Oh nanti saya bayarkan kek. Sambil dia menangis-nangis kan. Terus kutanya, kakek udah makan? Maafkan saya nak, kata dia. Entah siapanya punya bekal tadi digantung di sini. Jadi kakek udah makan, ku bilang gitu. Udah nak, tapi maafkan kakek karena kakek nggak izin. Tadi ada bekal, entah bekalnya siapa. Kakek udah makan di sini digantung. Udah keluar otenku udah. Ini ku tengok ada pastor, ada pendeta keluar semua. Udah janganlah, udah. Udahlah jangan lagi. Udah nggak tahan aku. Jadi berasa kayak diruqyah aku lo. Allah Akbar. Jadi kaki udah makan. Udah nak, tapi maafkan saya. Saya makan bekalnya, entah bekalnya siapa tadi. Enak sekali kata dia. Bapak kakek makan apa? Makan bubur. Bubur Manado. Kata dia makan bubur. Allah, diruqyah benar, aku diruqyah online guys. Aku sama Uni Rifa diruqyah online sama Gurunda, ya Allah. Naiklah teman kita kan. Ke mobil. Semua penumpang naik. Terus kakak itu tanya, Bang, mohon maaf bang, aku lupa buang tadi gitu. Oh tadi aku sudah buang, Kak. Udah aman katanya gitu. Udah guru. Nanti UMP-ku keluar semua lo guru, janganlah apa. Allah. Masya Allah. Habis makan aku ini. Ya udahlah, sudahlah. Kita selesai ya.